tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini sudah berada di DPR. Pembahasannya ditunda, ini sesuai dengan keinginan pemerintah. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Pasti akan ada gerakan aksi yang makin membesar. Semua serikat buruh menolak Omnibus Law, tidak ada satupun boleh diperiksa. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI batal menggelar demo di depan gedung DPR Republik Indonesia dan Kemenko Perekonomian pada 30 April 2020. Lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Maka dengan demikian, Serikat Buruh termasuk KSPI dengan ini menyatakan batal atau tidak jadi aksi pada tanggal 30 April di DPR RI dan Kemenko Perekonomian, kata Presiden KSPI Said Iqbal. Iqbal mengatakan KSPI dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI mengapresiasi baik terhadap keputusan Jokowi yang telah mendengarkan pandangan semua pihak, termasuk masukan dari Serikat Buruh demi kebaikan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Keputusan Presiden Jokowi inilah momentum bagi kita semua, termasuk kaum buruh, untuk menjaga persatuan Indonesia dalam melawan COVID-19 dan mengatur strategi bersama mencegah darurat PHK pasca pandemi COVID-19, kata Said Iqbal. Bahkan, menurut Said Iqbal, Presiden akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk membahas ulang klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh. Hal ini tercermin dari pernyataan Presiden yang menyatakan akan mendengarkan pandangan semua pemangku kepentingan lanjutnya. Harus ada pembahasan ulang draft RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan tersebut dilakukan setelah pandemi COVID-19 selesai, tegas Said Iqbal. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Jokowi mengaku telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut. Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR, dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda sesuai dengan keinginan pemerintah, ujar Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta. Menurut dia, dengan penundaan tersebut pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait, dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, jelas Jokowi. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani telah meminta Badan Legislasi untuk menunda sementara pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Klaster tersebut sebelumnya banyak diprotes dari kelompok serikat pekerja dan buruh. Pada kesempatan kali ini, atas nama Ketua dan Pimpinan DPR, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Balik untuk menunda pembahasannya, ujar Puan melalui keterangannya. Ketua DPP PDIP ini meminta klaster ketenagakerjaan ditunda karena semua pihak tengah fokus penanganan pandemi COVID-19. Puan juga meminta DPR menerima masukan serikat pekerja terkait RUU Cipta Kerja. Tentang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini sudah berada di DPR. Pembahasannya ditunda, ini sesuai dengan keinginan pemerintah. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan
masukan-masukan dari para pemangku kepentingan. Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan aja ke gugus tugas, sampaikan aja ke Menkes data yang 1000 itu ada di mana, terkena COVID atau tidak. Ya karena sekarang ini sakit apapun yang ada di rumah sakit, kalau gejalanya itu gejala demam, gejala panas, gejala batuk, pasti protokol kesehatannya akan membungkus yang meninggal itu dengan SOP COVID. Jadi kalau memang itu ada data, disampaikan saja. Apa sih sulitnya? Tapi tidak disampaikan ke publik dan justru memperkeruh. Saya kira tidak seperti itu. Posisi sekarang ini bukan posisi yang mudah. Jangan memperkeruh suasana dengan hal-hal yang sebetulnya mudah untuk disampaikan aja datanya sudah. Kalau datanya itu benar ya, pasti di kementerian, di gugus tugas akan memasukkan itu dalam konsolidasi data yang ada. Presiden Joko Widodo menjawab Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang mengungkap data 1000 kasus kematian terkait COVID-19. Kalau ini testing diperluas dan dipercepat, maka akan timbul potensi peningkatan jumlah pasien yang positif COVID itu akan melebihi jumlah yang dilaporkan oleh pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, berpotensi juga jumlah kematian karena COVID itu akan melebihi apa yang diumumkan oleh pemerintah. Jokowi meminta Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan data tersebut ke Kementerian Kesehatan. Sekali lagi, data yang kita peroleh itu kan dari daerah, dari kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan saja ke gugus tugas, sampaikan saja ke Menkes. Data yang 1000 itu ada di mana, terkena COVID atau tidak, kata Jokowi. Jokowi mengatakan di tengah pandemi ini seluruh rumah sakit akan melakukan penanganan dengan protap COVID-19 jika memang ada pasien yang memiliki gejala COVID-19. Jokowi pun meminta terkait data kasus kematian yang diungkap Ikatan Dokter Indonesia disampaikan ke pemerintah. Karena sekarang ini, sakit apapun yang ada di rumah sakit, kalau gejalanya itu gejala demam, panas, batuk, pasti protokol kesehatannya akan membungkus yang meninggal itu dengan SOP COVID. Kalau itu memang ada, data disampaikan saja. Apa sih sulitnya? Tidak disampaikan ke publik dan justru memperkeruh, ujar Jokowi. Jokowi menegaskan lagi agar seluruh pihak tidak memperkeruh suasana. Apalagi, lanjut Jokowi, pemerintah sedang menghadapi masa yang tidak mudah di tengah pandemi. Saya kira tidak seperti itu. Posisi sekarang ini bukan posisi yang mudah. Jangan memperkeruh suasana dengan hal-hal yang sepertinya mudah untuk sampaikan saja datanya. Kalau datanya benar, pasti di kementerian, di gugus tugas akan memasukkan itu dalam konsolidasi data yang ada, kata Jokowi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan memiliki pertimbangan kenapa tidak memilih karantina wilayah atau lockdown. Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil menyelesaikan penyebaran COVID-19 dengan lockdown. Awalnya, Jokowi menyampaikan untuk anggaran karantina wilayah di Jakarta perlu 550 miliar rupiah. Saat itu, masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Jakarta saja pernah. Kami hitung-hitung per hari butuh 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek 3 kali lipat itu per hari, ujar Jokowi. Lalu, Jokowi menyebut pemerintah Indonesia belajar dari negara lain. Dia menilai tidak ada negara yang telah menerapkan lockdown dan berhasil mengatasi wabah COVID-19. Bukan karena masalah budget, kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak, ucap Jokowi. Jokowi sangat yakin akan data tersebut. Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah. Nggak ada menurut saya, kata Jokowi. Kalau memang ada yang memiliki data itu, sampaikan aja ke gugus tugas, sampaikan aja ke Menkes data yang 1000 itu ada di mana, terkena COVID atau tidak.
Ya karena sekarang ini sakit apapun yang ada di rumah sakit, kalau gejalanya itu gejala demam, gejala panas, gejala batuk, pasti protokol kesehatannya akan membungkus yang meninggal itu dengan SOP COVID.